Mas Andi tuh ganteng, Mas Andi tuh ganteng. Sama-sama anak Oh, Mas Yosef. Wah, tampan dan ganteng. Ciu. Gue di sini kelihatan apa di sini kelihatan? Ini kelihatan. Di samping aja kelihatan nggak? Kelihatan banget. Samping aja. Pak Dana kelihatan nggak itu? Kelihatan. Mas kesini Pak Dana kalau digendong. Udah berenang aja berenang. Aku di sini aja. Lagi kurang sehat. Oh. Pak Dana di sebelah. Belum betul-betul. Jadi udah cepat Pak ya. Udah mulai Ki. Tadi udah saya dulu. Dari tadi udah saya dulu sebenarnya. Saya tak foto kakak ya. Nggak mau. Nggak bisa. Foto apaan? Iya dia. Sejak kapan lo berani mendeklarasi? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Retno Pandanwangi SPD. Yang terhormat Ibu Nelly Manik SPD selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan itu dapat kita berkumpul di ruangan ini, tepatnya di ruangan guru SDN Pondokopi 02 dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nelly Manik pada modul 1.4 konsep-konsep kunci dalam budaya positif perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tidak lupa salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada kegiatan inti, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fagar. Kepada Ibu Fagar kita persilakan. Kepada hadirin kita persilakan untuk berdiri. Ini siapa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ibu Fagar. Kita lanjut kepada acara berikutnya, yakni sambutan yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Retno Pandarwangi SPD. Kepada Ibu Retno kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutin kita, Forum Group Discussion atau FGD, yang pada kesempatan hari ini Ibu Nelly sebagai narasumber yang akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru sekalian bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pemaparan Ibu Nelly dan kelak bisa mempraktekkan di dalam kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Saya ucapkan semangat Ibu Nelly, semoga apa yang nanti Ibu Nelly sampaikan bermanfaat buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Retno atas sambutan yang sudah diberikan, sekaligus memberi semangat ya buat Bu Nelly. Kita masuk kepada acara inti pada siang hari ini, yakni pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nelly FPD pada materi modul 1.4 dengan judul segitiga budaya positif. Ya, kepada Ibu Nelly kita persilakan. Ya, terima kasih kepada host saya Ibu Fauzia Najas, SPD. Oke, selamat siang. Semangat. Terima kasih. Ya, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu guru dalam rangka saya sedang diseminasi tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak, saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, Ibu Retno Pandarwangi, dan juga yang saya hormati Ibu Mujiati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati para Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk saya bisa memberikan paparan tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan perubahan paradigma belajar yang akan saya paparkan nanti. Mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi, saya langsung ke perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ada ilustrasi mengenai perubahan paradigma belajar yang terkait dengan konsep-konsep dalam budaya positif. Apa saja itu ya? Dari disiplin berbasis hukuman ke disiplin positif. Sebelumnya pelanggaran disiplin ditangani dengan pemberian hukuman. Kini kita fokus pada pengembangan tanggung jawab diri, pemecahan masalah, dan perbaikan perilaku melalui dialog. Yang kemudian yang kedua, dari motivasi intrinsik ke motivasi intrinsik, dan ekstrinsik ke motivasi intrinsik. Dulu siswa dimotivasi terutama oleh faktor eksternal seperti nilai, ujian, atau hukuman. Sekarang pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa dengan membangun motivasi internal. Yang ketiga, dari kontrol guru ke kepemilikan siswa. Sebelumnya guru memiliki kontrol penuh atas proses pembelajaran. Saat ini siswa sudah dilibatkan secara aktif dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang keempat, dari stereotip negatif ke keyakinan positif. Dulu persepsi negatif tentang kemampuan siswa dapat mempengaruhi ekspektasi dan perlakuan guru. Kini guru membangun keyakinan positif dan harapan tinggi terhadap
Yang kelima, dari hukuman sebagai solusi ke restitusi dan perbaikan. Sebelumnya ketika terjadi pelanggaran, solusinya adalah memberikan hukuman. Saat ini yang kita lakukan, proses restitusi melibatkan siswa dalam memahami dampak mengakui kesalahan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, di sini maknanya kontrol berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser serta mikonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dan teori kontrol yang kemudian berkembang, ada beberapa mikonsepsi terkait makna kontrol tersebut. Di sini satu, ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak boleh memaksakan murid untuk melakukan sesuatu yang biarkan mereka memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid sendiri yang memilih untuk dikontrol. Kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid karena teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai sama sekali. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini mungkin guru-guru sering ya mengadakan bujukan-bujukan kepada muridnya, membujuk dengan berbagai cara, mungkin dengan secara penuh menggunakan reward, mungkin ayo kamu nanti kalau kamu seperti ini, ibu kasih kamu nilai yang bagus. Oh kalau kamu seperti ini, ibu kasih kamu permen 1 biji, ya kan? Kalau kamu seperti nanti ibu pilih kamu jadi ketua kelas. Itu dari buat positif untuk anak-anak ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah upaya mengontrol mereka. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba menolak atau justru tergantung pada pendapat guru. Di sini kita dituntut ya. Jadi murid akan menyadari dan mencoba menolak. Ada murid yang misalnya kita anggap dia mampu menjadi seorang ketua kelas. Kamu ya, mungkin bisa saja info dari mantan guru-guru yang sebelumnya, dia cocok, anaknya baik, pintar, bisa mengayomi teman-teman, tapi dia menolak. Di sini kita dituntut bagaimana cara kalau kamu memilih dia secara tidak musyawarah. Terkadang kan kita guru-guru udah kamu aja yang menjadi ketua ataupun dalam ketua kelompok kamu aja. Di sini kita dituntut bagaimana cara supaya dia tidak menolak apa yang kita inginkan untuk budaya positif. Di sini ilustrasi bahwa kritik dan rasa bersalah dapat memperkuat karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid justru mengarah pada identitas diri yang gagal. Jadi kalau kita kadang mengkritik anak itu dengan cara ada cara yang dengan cara yang mungkin dia tidak terima, ada juga anak-anak itu dikritik membuat dia menjadi pacuan dia untuk berhasil dan berkembang. Ada dua di sini. Jadi kita di sini bagaimana kita memperkuat karakter mereka sebagai seorang guru, ya, mengontrol murid justru mengarahkan supaya identitas mereka tidak gagal, ya. Hal ini membuat murid belajar merasa buruk tentang diri sendiri dan mengembangkan dialog internal yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang dan justru akan menciptakan hubungan permusuhan. Di sini mau saya tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu guru pernah tidak di dalam KBM ya sehari-hari pernahkah memaksa kepada murid? Mungkin Bapak Ibu guru bisa tahu ya. Oh ini tadi saya memaksa dia untuk berbuat seperti ini. Ada seperti itu, ya. Jadi perilaku masa itu tidak akan efektif jangka panjang dan justru akan menciptakan hubungan permusuhan, ya. Inti dari teori kontrol Glasser adalah bahwa kontrol sebenarnya berasal dari diri kita sendiri dan jangan dipaksakan dari luar. Hal ini menandakan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, di mana individu memiliki otonomi dan pemilihan dalam berperilaku bukan semata-mata reaksi terhadap stimulus eksternal. Kemudian di 2.2 makna kata disiplin. Kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, banyak orang mengasosiasikan dengan kata tertib, teratur, patuh,
dan dikaitkan dengan kalau kita tidak mematuhi disiplin ini akan adanya sanksi atau hukumannya. Kata disiplin sering disebut dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini saya menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Disiplin diri yaitu kemampuan individu untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku sendiri berdasarkan nilai-nilai dan motivasi internal. Bisa lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal mungkin saya akan mempersingkat ya. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan landasan moral dan etika yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku bangsa, agama, bahasa maupun budaya individu. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi perilaku dan interaksi manusia dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan bermartabat. Jadi kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita memiliki mungkin dari segi agama yang berbeda, ajaran yang berbeda, suku adat istiadat yang berbeda. Jadi kita harus memahami perbedaan tersebut. Mungkin ya suku Jawa dengan suku Sumatera, ya yang mungkin dari nada suara lebih tinggi dengan yang lembut pasti akan ada perbedaan. Tetapi sebenarnya itu karena perbedaan itu hanya karena budaya ya, bukan berarti orang Sumatera itu misalnya keras, kasar, bukan, karena budaya. Ya, jadi mungkin suku Jawa itu lembut, halus, atau suku Sunda halus dan lembut seperti itu. Di sini ada nilai moral dan etikanya ya. Tidak terlepas dari situ, itu akan adalah budaya individu masing-masing ya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal adalah keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Kita juga guru di kelas kita banyak anak murid mungkin yang berbeda suku, berbeda agama. Kita harus memperlakukan mereka sama, tidak ada perbedaan ya. Dan juga status sosial. Jadi kita sebagai guru juga dihadapkan karena kenapa? Mereka itu anak-anak yang memiliki latar belakang yang berbeda dari keluarga yang berbeda. Jadi kita harus bisa memahami, oh iya, ini si anak ini datang dengan bajunya kumuh, kotor misalnya. Oh ini, walaupun dia maaf kata mungkin memiliki ekonomi yang biasa, tetapi kenapa rapi ya? Kita harus tahu, oh iya, ini kondisi orang tuanya bekerja jam 5 pagi sudah pergi bekerja. Terkadang kita boleh tanya ke anak murid, kamu orang tua kamu jam berapa belanja? Kita ajak belanja, gak usah dulu ini ya. Karena nanti kalau orang mau bekerja dia sakit hati, orang tua saya kan nggak bekerja misalnya. Oh iya, ibu saya jam 5 pagi bu sudah pergi bu ke Jakarta Selatan, ngejar kereta api. Oh, jadi kita bisa tahu, oh dia berpakaian seperti ini karena tidak ada yang memperhatikan pagi-pagi. Oh dia sarapannya hanya selalu makan di kantin karena orang tua tidak sempat memasak. Oh dia orang tuanya selalu bawa bekal. Oh ya, orang tuanya ternyata ibu rumah tangga di rumah. Jadi kita harus tahu latar belakang anak tersebut. Di sini lagi kita bentuk nilai-nilai kebajikan universal ya. Rasa hormat, kejujuran, berkata dan bertindak dengan benar dan tulus tanpa berbohong, menipu ataupun memanipulasi. Ini perlu kita tanamkan ke anak-anak. Anak-anak sekarang ini anak-anak yang sangat milenial ya. Jadi mereka itu seperti saya, pernah anak murid saya tahun kemarin itu mencuri uang. Memang anak ini memiliki juga keterbelakangan sosial lah, tidak pandai memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi dia itu mencuri uang diletakkan di bawah ember di kamar mandi. Sampai kita itu cecar dia tidak akhirnya dibuktikan dengan CCTV dia yang mengambil. Jadi di sini kita bertindak dengan benar dan tulus tanpa dia suruh waktu itu dia memang berbohong, akhirnya dia akan berkata jujur. Di sini dia akan kita menanamkan kepada dia nilai-nilai kejujuran, bahwasanya jujur itu adalah tindakan yang benar dan tulus. Kemudian rasa hormat, menghargai diri sendiri, memiliki perbedaan, bersikap sopan santun dalam bertutur kata dan berperilaku, tanggung jawab, kasih sayang, keberanian, kesederhanaan dan kedamaian. Jadi di sini kita tanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak murid ini, adanya yang rasa hormat, tanggung jawab, kasih sayang, keberanian, kesederhanaan, kedamaian. Mungkin kelas itu akan menjadi kelas yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan ya. Dan
Jadi dengan itu tidak adanya konflik, mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Tidak salah loh kalau misalnya anak yang beragama Kristen mengatakan, ayo kita diam, di bawah lagi sedang ada sholat duha. Nah, itu namanya kita mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Jadi tidak juga salah orang beragama mungkin Muslim kita ajak supaya mereka itu juga menghormati agama yang lain. Profil pelajar Pancasila sebagai contoh penerapan nilai-nilai kebajikan universal, di mana di sini sudah jelas ya, kita yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, mandiri, bergotong royong, berkesinambungan global, bernalar krisis dan tidak. Ada 4 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Manusia berperilaku karena berbagai alasan. Ada 3 motivasi utama yang mendasari perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa saja itu? Kira-kira tingkat motivasi yang rendah. Kemudian seseorang berperilaku untuk menghindari konsekuensi negatif seperti rasa sakit, ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, didorong oleh faktor luar diri individu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. 1 tingkat di atas motivasi pertama. Kemudian seseorang berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti pujian, hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, didorong oleh faktor luar diri individu. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Teori motivasi ini adalah tingkat motivasi tertinggi ya. Tadi kan motivasi rendah, baru 1 tingkat di atas motivasi pertama, kemudian tingkat motivasi tertinggi. Seseorang berperilaku berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang. Motivasi ini bersifat internal, didorong oleh keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Inilah motivasi tertinggi, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini mungkin bisa lihat kira-kira teori motivasi apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan di teori ini. Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Lanjut. Di 2.5 adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam pendidikan. Hukuman, apa saja hukuman-hukuman yang dilakukan spontan dan tidak terencana? Contohnya seperti apa ya? Bisa saya tanya enggak? Spontan dan tidak terencana. Mungkin mic-nya bisa dikasih dulu. Mungkin kepada Bu Pagar. Spontan Apa yang kira-kira Bu Pagar spontan dan tidak terencana kepada anak-anak? Misalkan ini pengalaman Hukuman ya. Ini bukan hukuman tapi sanksi ya. iya. Jadi kalau ada seperti tidak bawa PR, contoh kalau di kelas saya kasih jadwal, berarti nanti kamu habis pulang kamu yang mimpin doa di depan gitu ya. Biasanya begitu. Oh, gitu ya Bu, langsung spontan ya. Kamu maju ke depan, gitu Bu Pagar. Caranya gimana? Misalnya saya tidak membawa, saya tidak mengerjakan Bu Pagar. Bu Pagar adalah guru. Suara saya sih nggak gitu besar ya, cuma siapa yang nggak bawa hari ini? Saya Bu. Gitu. Ya, jadi oke, saya urut. Berarti nanti kita mau pulang, tutup pelajaran dipimpin doa oleh kamu, saya gituin. Harusnya kan mungkin yang lain ya. Hukumannya enak sekali ya, hanya buat doa. Jadi kalau ada anak yang emang dia suka berdoa, saya nggak kasih itu. Misalnya yang nggak ngerjain itu emang dia suka berdoa kan, saya nggak kasih yang pimpin doa karena dia akan suka kan, ya nggak masalah. Tapi saya suruh misalnya mengerjakan halaman yang lain, pelajaran dari halaman yang lain gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dia nggak suka itu yang saya suruh. Misalnya dia nggak suka nyanyi, saya suruh nyanyi. Oke, nyanyi lagu, pilih dari halaman berapa, kamu nyanyi di depan. Itu yang saya suruh. Oh iya. Tepuk tangan dong untuk Bu Pagar. Oh, berarti Bu Pagar memberikan spontan dan tidak terencana, dia memberikan hukuman pada saat anak murid mengerjakan PR, apa yang tidak dia suka diberikan itu hukumannya. Iya, boleh juga ya. Kemudian kira-kira kalau hukuman satu arah ini hukuman bersifat satu arah, di mana guru memberikan hukuman tanpa melibatkan
melibatkan murid dalam prosesnya. Kira-kira seperti apa hukuman seperti ini ya, tanpa melibatkan murid. Jadi kalau satu arah ini langsung gurunya. Coba mungkin Bu Retno. Mungkin Ibu, oh ya, Miss Mida. Arah. Hukuman satu arah pun. Gimana tadi tesnya saya? Hukuman satu arah. Berdasarkan pengalaman saya ya, kalau hukuman satu arah paling saya minta dia, mungkin ini masih disebut kolonial kali ya hukumannya saya kasih. Jadi ya masih agak otoriter. Jadi saya suruh dia kalau nggak bawa PR atau nggak ngerjain PR, saya suruh di depan, ya kan, saya kasih pertanyaan-pertanyaan, ya kalau misalnya dia bisa jawab, baru dia boleh duduk gitu benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Yuda. Iya, kesatuan ini bersifat sangat otoriter ya, benar, jadinya ke kolonial ya. Jadi dia tanpa melibatkan murid dalam prosesnya, dia langsung aja ya. Dan misalnya seperti ini, yang ini yang tidak menutup, jadi semua kena itu. Jadi dia tanpa melihat yang lain, dia langsung udah kalau begitu kan semua ini hukum, baris di lapangan, itu juga satu arah ya. Hormat bendera, nah itu. Kemudian di sini ada hukuman menyakitkan. Mungkin ini menyakitkan ini berupa fisik, psikis, bertujuan untuk membuat murid merasa tidak. Ini contohnya saja ya. Contohnya bukan saya menjamin tidak ada guru seperti itu di SD Pondok Kopi 02. SD Pondok Kopi 02 itu sangat penuh dengan kasih sayang. Tapi saya ingin tahu kira-kira yang menyakitkan itu berupa fisik atau psikis itu contoh seperti apa Pak Dana? Iya seperti apa Pak Dana kira-kira? Mungkin ada yang bisa menjawab atau mungkin Pak Bagus sebagai guru olahraga? Iya, fisik dan psikis, coba Pak Bagus. Apa tadi benar? Tiga yang menyakitkan. Ya, kalau dari saya pribadi, khususnya mata pelajaran PJOK, itu hukuman psikis ya? Fisik atau psikis itu bisa dalam bentuk misalkan anak-anak dihukum berlari dari lapangan. Benar sekali ya. Atau misalkan pusat sit up atau back up tapi masih dalam batas yang wajar. Nah, jadi tidak memberatkan tapi misalkan jumlahnya 5 enggak 100 enggak 5 aja gitu. Seperti itu contohnya. Oke. Baik. Gitu. Kalau dari olahraga Bunda kalau dari saya pribadi. Push up, lari ya Pak ya. Lari itu. Iya Pak. Nah, seperti itu. Oke, benar. Ya tepuk tangan untuk Pak Bagus. Terima kasih semuanya. Iya. Dilanjut Iya. Bunda. Hukuman berupa fisik atau psikis yaitu contoh seperti tadi keliling lapangan, membuat keliling sampai 100 kali itu sudah sangat menyakitkan bagi dia. Apalagi kalau psikis apa hukumannya? Coba kalau psikis kira-kira psikisnya jadi kena gitu loh. Dibentak, ditertawakan teman-temannya, dicemooh teman-temannya, itu membuat dia psikisnya menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman. Mungkin bisa-bisa besok dia akan tidak datang karena dia sudah merasa dibully. Ini tanpa spontan dia sudah merasa dibully kalau psikis dia sudah kena. Kemudian tidak mendidik, hukuman tidak selalu memberikan pembelajaran yang berharga bagi murid. Banyak ya, tidak mendidik itu yang seperti saya katakan tadi berdiri tiga ini walaupun dulu saya pernah waktu kecil ya, ataupun mungkin memukul ini juga. Saya waktu kecil juga pernah. Guru saya ini, tangan saya ini karena tidak tahu perkalian, jadi ini kena pakai yang panjang itu yang sakit banget, yang bulat. Iya, bukan pakai palu Pak, sakit banget. Dan itu sangat menyakitkan ya. Iya. Kemudian membuat murid merasa bersalah, tidak berharga ya. Jadi jangan kamu seperti ini. Nah gitu, itu akan membuat dia
merasa tidak berharga dan akan ditertawakan oleh teman-temannya. Konsekuensinya apa? Apabila akan ada yang di atas itu, konsekuensinya yang akan terjadi terhadap si anak itu adalah terencana dan disepakati, konsekuensinya bisa direncanakan dan disepakati bersama antara guru dan murid. Kemudian dua arahnya, konsekuensi bersifat dua arah di mana guru dan murid terlibat dalam proses menentukan konsekuensi yang tepat. Kemudian membuat murid tidak nyaman, konsekuensi dirancang untuk membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu singkat, namun tetap mendidik. Kemudian mendidik, konsekuensi yang tepat dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi murid tentang konsekuensi dan tindakan mereka, dan membuat murid bertanggung jawab. Konsekuensi membantu murid untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan restitusinya adalah berfokus pada pemulihan. Restitusi berfokus pada pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan murid, membuat murid menjadi tanggung jawab, membangun rasa empati, mempromosikan pembelajaran sosial, membangun komunitas yang positif, ya. Restitusi membantu membangun komunitas yang positif dan suportif di sekolah. Jadi kesimpulan dari yang tiga ini, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tujuan yang berbeda dalam pendidikan. Hukuman bertujuan untuk menghukum murid atas kesalahannya, sedangkan konsekuensi bertujuan untuk mendidik murid tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Restitusi bertujuan untuk membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun komunitas yang positif. Nanti akan saya buat video. Lanjut, Bu. Udah bisa video belum? Contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi, dan pendidikan di sini tadi. Tadi saya sudah tanyakan duluan. Di sini ada contoh-contoh yang sering terjadi, ya. Ini saya tulis yang sering terjadi, yang saya tahu, ya. Kalau mungkin salah saya minta maaf. Kalau mungkin ada yang mau diperbaiki atau salah ditambahi, boleh diberikan. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya adalah sanksi, konsekuensi, dan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Sanksi, konsekuensi, atau hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi, konsekuensi, dan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi, konsekuensi, atau hukuman. Pada saat kita ini, ya, kena COVID-19. Menggantikan kertas tugas tema yang tadi coret-coret, diberikan sanksi, konsekuensi, dan hukuman. Contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam pendidikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, adalah contoh sanksi dan konsekuensi. Ya, lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Tadi kan saya masih bertanya, ya. Kemudian memberikan coretan adalah sanksi, membersihkan coretan. Murid diminta untuk push up, itu adalah contoh hukuman. Menggantikan kertas tugas teman adalah contoh sanksi. Jadi Bapak Ibu guru sudah tahu, ya, yang mana yang sanksi, yang mana hukuman. Jadi kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon dalam bukunya Finish by Reward dan wawancara di ACDC Annual Conference menyatakan bahwa memberikan penghargaan eksternal untuk mengontrol perilaku dapat memiliki efek negatif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Alasannya apa? Penghargaan membuat orang itu akan terikat dan kehilangan motivasi intrinsik. Dengan memberikan penghargaan dapat merusak hubungan dan menciptakan persaingan. Dengan memberikan penghargaan dapat menurunkan ketepatan dan kualitas pekerjaan. Penghargaan dapat mematikan kreativitas dan penghargaan dapat membuat orang merasa dihukum. Sebaliknya, motivasi intrinsik dari dalam diri seperti rasa ingin tahu, kegembiraan belajar, rasa pencapaian jauh lebih efektif dalam mendorong belajar dan pengembangan diri. Kesimpulannya adalah hindarilah menggunakan penghargaan eksternal seperti alat kontrol perilaku. Ciptakan lingkungan belajar yang suportif dan mendorong rasa ingin tahu serta motivasi intrinsik. Biarkan murid merasakan kegembiraan belajar dalam mencapai sebagai penghargaan terbaik. Contohnya intrinsik adalah seorang anak yang senang membaca karena dia ingin mengetahui hal-hal baru, akan terus membaca meskipun tidak akan ada yang memberikan dia hadiah. Itu motivasi intrinsik. Jadi kita memberikan dia, kita sudah melihat dia suka membaca, ya ayo nak, baca lagi nak. Itu kamu baca yang dokumenter ataupun fabel ataupun ilmu pengetahuan. Kita berikan dia, walaupun kita tidak memberikan hadiah kepada dia, tapi kita sudah memberikan motivasi intrinsik kepada dia. Penghargaan eksternal, seorang anak yang hanya membaca buku
untuk mendapatkan hadiah mungkin akan berhenti membaca setelah dia mendapatkan hadiah. Jadi ada perbedaan. Anak yang kita kasih hadiah, kamu baca ya, nanti buka kasih ini, itu dia tidak akan membaca. Akan kelihatan dengan anak yang setiap hari membaca tanpa kita akan berikan hadiah, dia akan terus membaca. Jadi dia sudah memiliki hobi membaca, ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas di sini, peraturan kelas dibuat untuk menetapkan tata tertib dan menjaga ketertiban kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasimu secara implisit. Contoh peraturan kelas itu ada beberapa di situ. Fokus pada tata tertib dibuat dan ditegakkan oleh guru atau pihak sekolah. Seringkali bersifat prospektif dan fungsional, mungkin tidak selalu dipahami. Lebih fokus pada perilaku eksternal. Sedangkan keyakinan kelas pada nilai-nilai kebajikan yang universal diciptakan bersama guru dan murid, ya. Bersifat positif, memiliki makna bagi murid dan bisa mengembangkan mereka karakter masing-masing. Di sini saya bertanya, mengapa keyakinan kelas lebih baik? Karena keyakinan kelas lebih bermakna dan mudah dipahami oleh murid. Karena kalau keyakinan kelas itu kan kita yang membuat bersama murid. Benar tidak Pak Yosef? Nah, coba Pak Yosef, boleh nggak diberikan contoh keyakinan kelas? Kalau di kelas 4C, oke, kalau salah satu keyakinan kelas di 4C itu tidak boleh saling mengejek antar teman, itu keyakinan kelasnya. Terus satu lagi itu bertanggung jawab apabila melakukan sebuah kesalahan. Misalnya contohnya ada anak yang mainan air, gitu, berarti dia sendiri yang harus membersihkannya, begitu. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawabkan. Seperti itu salah satunya menyeru. Terima kasih Bu Neli. Iya, tepuk tangan. Itu Pak ditulis ya Pak ya? Di kelas kan? Oh iya, ada berapa keyakinan kelas Pak? Ada 6, ya. Mungkin kepada Ibu Rambi mungkin ada keyakinan kelas apa kira-kira Bu Rambi di kelasnya? Oh, sorry. Mungkin kepada Ibu Marni, keyakinan kelas apa Bu Marni? Saya di kelas 5A itu menerapkan keyakinan kelasnya. Setiap diberikan tugas atau diberikan latihan itu dikerjakan sampai selesai gitu. Jadi memiliki tanggung jawab, disiplin, dan harus bisa gitu mengerjakannya. Jadi keyakinannya itu setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan sampai selesai. Oke, tepuk tangan untuk Bu Marni. Itu Bu Marni ditempel tidak? Dibuat di kelas. Di-share juga kepada orang tua nggak Bu Marni? Keyakinan kelas? Disampaikan secara lisan saja. Alangkah baiknya kalau bisa dibuat secara tertulis, foto. Jadi orang tua itu pada saat misalnya ada keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan anak, pada saat itu memberikan dia sanksi atau hukuman, orang tua sudah bisa menerima. Oh kamu, ibu kan tidak ada ngasih tahu ke anak saya. Nggak ada seperti itu kamu ceritanya. Pasti ada seperti itu orang tua Bu Marni. Karena kita sudah sering, nggak ada Bu, ibu nggak ada ngomong kok, nggak ada tertulis, tapi kan sudah kita buat Bu. Misalnya, tidak boleh membawa HP pada saat ini akan ibu tahan. Keyakinan kelas tiba-tiba membawa HP, ibu tahan. Orang tua marah-marah. Oh ibu kan sudah keyakinan kelas, jadi Ibu Marni dia menang di situ, ya. Jadi sini keyakinan kelas membantu murid memahami alasan dibalik peraturan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengikuti aturan. Ya, lanjut. Contoh keyakinan kelas 6, ini saya keyakinan kelas saya ya Bu Marni ya. Atau mungkin untuk kepada guru-guru semuanya. Di sini saya berdasarkan daftar kebajikan yang telah disusun bersama dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Contoh keyakinan kelas saya adalah 1, saling menghormati dan menghargai. Kemudian di sini kami menghormati semua di kelas, guru, temannya, dan staf sekolah. Mendengarkan seksama ketika orang lain berbicara, menggunakan kata-kata yang sopan dan hormat, tidak pernah menindas ataupun merendahkan orang lain. Kemudian bertanggung jawab. Kami datang ke kelas siap untuk belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu dengan penuh usaha, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, mengembalikan buku dan peralatan yang dipinjam tepat waktu. Bertanggung jawab tindakan dan kami akan bertanggung jawab terhadap tindakan dan perkataan kami.
bekerjasama dalam membantu dan mendukung dalam belajar, bekerjasama dalam menghargai, berbagi ide dan informasi dengan teman sekelas, merayakan kesuksesan bersama saat menghadapi kesulitan, berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan kolaboratif. Di sini saya katakan, di sini saya ingin memberikan sedikit merayakan kesuksesan bersama, saling menguatkan dan saling saat menghadapi kesulitan. Di sini waktu itu kan kita kan ada perlombaan menghias apa ya waktu itu ya, baju muslim ya, fashion show. Jadi di sini murid saya si Resti menangis. Jadi di situ murid-muridnya, teman-temannya saya lihat menggandeng dia, memeluk dia, memberikan penguatan. Ini kan pertandingan, memang harus ada kalah dan menang. Kamu harus paham. Jadi kalau nggak ada kalah dan menang, nggak pertandingan dong namanya. Akhirnya dia bisa menerima dengan lapang dada. Di sinilah kemarin saya melihat adanya kerjasama antara teman-teman dan muridnya. Kemudian ada jujur dan terbuka, berkata sejujur-jujurnya, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, terbuka dan menerima kritik, peduli dan berempati terhadap teman yang kita kemarin ada di sini. Ada apa yang kemarin kita ada di sini diberikan itu, Bu Fojana? Pin. Jadi peduli dan berempati, berbuat baik ya, berbuat kebaikan. Jadi di sini saya juga ada. Jadi mereka itu bukan berbuat baik dibuat-buat biar mendapatkan pin tersebut. Jadi kita melihat spontan aja di saat teman tidak punya pulpen. Nah, kamu pulpen kamu. Langsung kita kasih pin itu. Sini. Lalu pada waktu dia makan kan, dia makan. Dia lihat temannya, nah, bagi itu. Jadi bukan berarti ayo kau berbuat baik dulu, aku berbuat baik, tidak gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan tambahan yang dapat dipertimbangkan adalah kreatif, berani, pantang menyerah, dan peduli lingkungan. Inilah contoh nilai keyakinan kelas 6C yang sudah saya lihat ya. Lanjut. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah anak sekolah dasar bertahan hidup atau survival. Contohnya makan makanan yang bergizi, minum air putih, tidur yang cukup, berpakaian yang sesuai, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya bermain dengan teman, bersosialisasi, memiliki teman yang dapat dipercaya, merasa dicintai dan dihargai orang tua dan keluarga. Kemudian kebebasan, freedom. Jadi kebutuhan dasar manusianya ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, bebas atau freedom, ya. Bebas itu maksudnya kita memiliki kontrol diri ya. Kemudian senang atau fun ya. Jadi bermain game, bisa juga bertertawa dan bersama teman-temannya, itu kebutuhan dasar manusia juga ya. Tertawa, menonton film, melakukan hobi dan minat yang disukai dia, dan penguasaan. Contohnya keterampilan dia kita kembangkan. Dunia berkualitas adalah gambaran mental yang unik dan personal, berisi hal-hal yang terbaik dalam hidup saya, ya, membuat saya merasa bahagia dan terpenuhi, berbeda dengan kebutuhan dasar yang bersifat umum dan universal. Dunia berkualitas berisi orang-orang yang penting seperti keluarga, teman, dan mentor, tempat-tempat yang disukai seperti rumah, sekolah, dan tempat wisata favorit, benda-benda yang saya hargai seperti buku, alat musik, dan koleksi pribadi. Nilai-nilai yang saya anut seperti kejujuran, kebaikan, dan keadilan. Kepercayaan saya pegang seperti agama, filosofi, dan cita-cita hidup. Saya mau bertanya di sini, kira-kira cita-cita hidupnya sudah terwujud belum ya? Saya coba tanya Ibu Nadia. Cita-cita hidupnya apa? Terwujud belum? Sabar ya. Kalau cita-cita sih cita jadi guru ya, udah terwujud. Yang lain masih kan tidak belum terwujud. Lagi proses. Mungkin cita-cita hidup yang lain, mungkin Ibu Ari, cita-cita hidupnya apakah, oh saya sudah Bu Mary, saya kemarin pengen memiliki anak sepasang, sudah, memiliki suami yang ganteng, yang baik, sudah, ya kan? Baik, ini curhat atau gimana Bu? Dunia berkualitas bagi saya ya. Pengalaman kerja selama di Asik Pondok Kopi di sini menurut saya sudah berkualitas sekali. Dari teman, keluarga di sini alhamdulillah sudah dapat di sini. Sudah seperti sudah menemukan, oh
ini teman kerja yang cocok nih. Di sini alhamdulillah sudah dapat. Jadi menurut saya sebagai pribadi yang bekerja, saya bahagia di sini. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, ternyata Bu Ari bahagia di sini ya. Mudah-mudahan kita semua bahagia di sini bertemu ya. Iya, walaupun suatu saat kita akan pasti ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Iya. Jadi Pak Bagus sudah terwujud cita-cita hidupnya? Oh, sudah. Pak Bagus, coba. Pak Bagus cita-cita itu sudah terwujud? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah dapat gubernur ya. Ya bukan itu. Apalagi Pak Bagus, apa ingin, kan cita-citanya saya ingin membuat SD Muldoko Bintang 2 juara 1 secara internasional, kita tidak tahu ya pertandingan. Nah, masih ada tidak Pak Bagus? Nggak ada, udah. Itu aja kita mah. Cukup mah. Cukup. Oh iya. Ya tepuk tangan tuh Pak Bagus. Berarti Pak Bagus saya nggak muluk. Saya ngomong apa tuh Pak? Nggak Udah aja. muluk. Iya. Jadi satu hal yang dapat masuk ke dunia berkualitas adalah apa kira-kira? Yaitu hal itu terasa sangat baik dan membangkitkan emosi yang positif. Kita memang memiliki emosi. Semua orang memiliki emosi. Saya juga. Semuanya pasti memiliki emosi. Tetapi memang kadang kita, apalagi wanita ya, bapak-bapak, harap sabar. Karena wanita itu ada hal yang tertentu yang membuat dia makin tinggi emosinya. Jadi harus paham. Jadi kalau pas lagi naik ini dia spek dia turunkan sedikit gitu. Ya, jadi memang wanita dengan laki-laki agak berbeda. Jadi wanita itu memiliki hari-hari tertentu yang membuat dia memiliki emosi. Tetapi supaya masuk ke dunia yang tadi, dunia berkualitas itu, kita harus semuanya kita anggap baik dan membangkitkan emosi yang positif. Ya, hal itu bagi setidaknya satu arah atau lebih kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk merasa. Jadi bagaimana membangkitkan supaya kita emosi kita positif itu, kita harus mencintai, menghargai, kita akui dia. Walaupun dia tidak memiliki kemampuan ya, seperti saya kan di sini saya diakui menjadi CGP, itu sangat luar biasa bagi saya. Padahal teman-teman saya yang sudah lebih dari saya sudah mungkin lebih maju duluan. Tapi saya merasa dengan adanya Bapak Ibu guru di sini, saya berterima kasih secara langsung, saya merasa diakui di sini sebagai CGP. Tepuk tangan untuk Ibu Nelly. Ya. Dunia berkualitas bersifat unik dan spesifik untuk diri sendiri, tidak dapat hidup di dunia berkualitas secara permanen, tetapi dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Guru dapat membangun dunia berkualitas dengan membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan sehingga merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri. Mendorong untuk masukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas menjadi individu yang lebih baik. Membantu menghargai nilai-nilai kebajikan sehingga dapat membuat keputusan bijaksana bertanggung jawab. Dengan memiliki dunia berkualitas dan positif, dapat menjadi individu yang bahagia, sukses dan berkontribusi pada dunia. Jadilah kita menjadi guru yang memiliki emosi positif, ya. Memaafkan itu sangat sakit, ya. Tetapi di saat kita memaafkan, menyayangi dia, mengampuni dia, di situ akan ada dunia yang berkualitas. Ya, lanjut. 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol menurut Diane Gosen mengembangkan program disiplin positif. 5 posisi kontrol itu: 1. Kita itu sebagai apa? Ya, untuk membantu guru menerapkan disiplin yang efektif berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan. 1. Penghukum, memberikan hukuman fisik atau verbal, pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Memantau. 5. Sebagai manajer atau membimbing murid untuk menyelesaikan masalah dan belajar dari kesalahan. Contoh penghukum: Adi, kamu terlambat lagi. Lapangan 10 putaran. Jadi coba, ini saya ingin mengajari sedikit bahasa Indonesia, cara membaca ya, sesuai dengan isi saya yang saya tulis. Coba ya, saya penghukum, coba penghukum. Ulangi lagi Bu. Ini suara. Gak apa-apa Bu, serak becek. Penghukum Adi, kamu terlambat lagi, lapangan 10 putaran terus. Ya, mungkin masih kurang ya, mungkin kayaknya harus orang Batak ini lagi. Coba Bu Bagar, caranya bagaimana dengan penghukum? Kalau kayak gitu anak-anak gak takut.
takut dia. Ya. Bukan lari. Adi, kamu terlambat lagi. Lari di lapangan 10 putaran. Bagus banget ya, cocok kali ya. Cocok kali. Iya, cocok jadi guru BK. Sekarang pembuat rasa bersalah. Saya minta ibu yang agak-agak ayu sedikit ya. Di sini adalah Umi Prima. Ya ini mulia nih. Oke, pembuat rasa bersalah. Oh, saya baca gitu. Iya, caranya Oke. pada anak murid. Bagaimana bisa kamu terlambat? Kamu membuat ibu kecewa. Sudah mantap tidak? Oh ya, cocok banget ya. Sebagai teman, coba sebagai teman mungkin ini mungkin ibu Deborah kan masih halus sedikit ya. Teman. Hei Adi, kenapa kamu terlambat? Ada apa? Hei Adi, kenapa kamu terlambat? Ada apa? Tanpa menegur. Ya tergantung untuk ibu Deborah. Sebagai pemantau. Mungkin bisa dibaca oleh Ibu Hojana, Ibu Lia. Ini cocok Ibu Lia. Enggak, pemantau. Kok pilih? Saya pemantau ya. Adi, kamu terlambat lagi. Ayo kita bicarakan apa yang kamu bisa lakukan agar tidak terlambat lagi. Yuk kita ke perpustakaan untuk membicarakan. Iya. Adi, kamu terlambat lagi. Ya. Ini bicara apa dia? Nah. Kemudian sebagai manajer mungkin bisa dibacakan oleh Bu Muji tersayang. Adi, kenapa kamu terlambat? Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa datang tepat waktu? Iya, tepuk tangan dulu Muji. Iya. Jadi kesimpulannya di sini tadi sudah dibacakan menurut gaya bicaranya ya. Jadi saya coba ulang lagi ya. Jadi penghukum, Adi, kamu terlambat lagi. Sana lapangan 10 putaran. Pembuat rasa bersalah. Bagaimana bisa kamu terlambat? Kamu membuat ibu kecewa. Sebagai teman, hei Adi, kenapa kamu terlambat? Ada apa? Nah itu teman, karena teman ya. Teman tahu, Adi, kamu terlambat lagi. Ayo kita bicarakan apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi. Yang manajer ini agak lebih bos ya. Adi, kenapa kamu terlambat? Apa yang bisa kita lakukan bersama agar kamu bisa datang tepat waktu? Itulah contoh gaya bahasa. Jadi yang tinggi itu yang mana? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau teman, pemantau dan manajer udah mulai lembut. Kesimpulannya, disiplin positif fokus pada solusi dan membantu murid belajar dari kesalahan. 5 posisi kontrol membantu guru memilih pendekatan yang tepat untuk situasi yang berbeda. Menurut saya ya, bukan untuk ibu-ibu ya, mungkin menurut ibu-ibu, saya mau penghukum, nggak mau manajer. Manajer adalah posisi kontrol yang paling efektif untuk disiplin positif. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Setuju ya? Oh ya, terima kasih bagi sama dengan saya. Lanjut. 6 restitusi segitiga restitusi. Di sini ada restitusi segitiga restitusi. Program disiplin positif yang dikembangkan untuk membantu murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini lakukan dialog antara guru dan murid dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri atas 3 sisi. Satu, menstabilkan identitas ya. Guru membantu murid memahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ayo guru menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses dengan memberikan pernyataan positif. Kemudian 2, validasi tindakan yang salah. Guru memahami bahwa setiap perilaku memiliki tujuan tertentu. Guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Guru membantu murid mempelajari cara baru yang efektif dalam mencapai tujuannya.
Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, yakin dengan muridnya dengan tindakan yang salah. Membantu murid memahami nilai-nilai dan keyakinan yang disepakati bersama. Guru membantu murid membayangkan diri mereka menjadi orang seperti apa yang ingin mereka tuju. Penerapannya perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati, membutuhkan kesediaan dari pihak yang berbuat kesalahan dan memperbaiki masalah. Pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada, membutuhkan usaha dari pihak-pihak yang berbuat kesalahan. Guru perlu menyisihkan waktu untuk membantu murid. Di sini ada contoh strategi 3 restitusi, yaitu murid menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan penerapannya. Ya, lanjut. Skenario restitusi strategi 3 restitusi. Di sini ada Pak Joko, Rio dan Adi. Pak Joko lagi, jadi ini saya ingin meminta teman 2 orang, laki-laki dan perempuan kayaknya. Laki-laki dengan laki-laki ya. Kira-kira siapa ya? Pak Dana dengan Bagus ya. Coba Pak Dana dengan Pak Bagus. Ini laki-laki mana ya? Ini nih. Ya, ayo. Mungkin Pak Jokonya Pak Dana, si Pak Adi adalah Pak Dana, Pak Bagus. Baca. Bisa baca ya? Ini apa? Kekecilan. Oh, Mario dengan Adi. Marionya ya udah. Mario siapa? Nggak ada Mario sama dia deh. Udah nggak apa-apa. Langsung aja Mario dan Adi. Ini Oh, harus 2 orang ini. Udah. Harus 2 orang kan ya. Ada Maria dan Adi. Maria. Sini dong, Jam. Jam. Di sini jangan di situ. ini Baca. Biar baca. Iya. Agak gede bisa. Satu aja kali dulu. Enggak bisa yang gede. Yo, aja. Silakan Pak Joko. Maria. Oh. Oh. Maria, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, Pak. tadi pada jam istirahat Pagi. kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Maaf ya Pak. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Tapi udah melempar gitu Pak. oh gitu. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Oh, Iya bagus. bagus. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru yang main lempar-lemparan makanan seperti itu. Iya Pak.
Ya Bapak, bisa lihat kalian merasa senang melakukan tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah ya. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak. Lalu menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kita, keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak, Pak. Ya sudah, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tersebut tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Iya, Pak. Tangan dong. Ya, terima kasih. Ya, di sini adalah Pak Joko dan Bu Eda, Maria dan Adi. Ya, jadi mereka itu melakukan kesalahan lempar-lempar makanan sehingga mengenai kepala sekolah mereka, Ibu Dina. Jadi di sini akan ada soal latihan yang saya buat di bawah dalam 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru tersebut. Coba dijelaskan dan kemudian apa yang berusaha dipenuhi oleh Maria dan Adi. Mungkin 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan guru tersebut. Mungkin Ibu Mary bisa memberikan paparan. Mungkin Ibu Lia yang sudah tahu posisi kontrol terhadap Pak Joko sebagai guru. 5 posisi kontrol. Oke, menurut saya dari 5 posisi kontrol oleh Pak Joko lebih ke manajerial. Ya, manajerial. Karena di sini Pak Joko itu memberikan kesempatan kepada Mario dan Adi untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Kemudian Pak Joko Pak Joko juga memberikan kesempatan kepada Mario dan untuk Adi dalam mencari penyelesaian bersama-sama, tapi tanpa mencari siapa yang salah. Gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Lia. Bu Lia. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Maria dan Adi? Mungkin bisa Ibu Pojana yang menjawab. Pertanyaan kedua itu adalah kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Dari kasus ini kan Mario dan Adi sedang bercanda di kantin, kemudian tidak sengaja bercanda kenalah Ibu Dina sebagai kepala sekolah. Kalau menurut saya kebutuhannya itu adalah kebutuhan untuk bersenang-senang, Bu Nelly, tanpa memikirkan efeknya terhadap orang lain. Karena terlalu happy, terlalu senang-senang, tidak sengaja kena kepala sekolah, jadi dia tidak memikirkan apa akibat dari yang mereka lakukan. Ya, terima kasih Bu Pojana. Ya, teman-teman Bu Pojana dong. Iya dong. Kebutuhan senang-senang, jadi mereka
tanpa sengaja mereka mengenai kepala sekolah dengan sikap mereka yang bermain di luar batas ya. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Kira-kira Anda bisa jawab tidak? Mungkin Bu Mary sudah bisakah Bu Mary? Sudah mulai on kah Bu Mary? Mungkin Bu Mary kali ya. Kira-kira yang dikatakan guru menstabilkan identitasnya bagaimana? Validasi tindakan dan mencari keyakinan. Bu Ari bisa minta tolong di Zoom, Bu Ari. Menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitasnya. Iya, kayak ini masih lanjut ininya nggak sih diskusinya masih ya, berarti geser lagi Bu Ari. Menstabilkan identitas berarti dia kan mengingatkan kembali ya bahwa di mereka sebagai sebagai murid si Mario sama si Adinya, apa sih hal-hal yang harus mereka lakukan di sekolah gitu kan, dalam berteman satu dengan yang lainnya. Di situ kan ada tulisannya tuh, Pak Joko menanya kan, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dia bilang apa yang kita percaya. Jadi ditanya lagi nih, yang dia percaya tuh apa gitu. Jadi fungsinya si keyakinan kelasnya apa, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Jadi ditanya ulang, yang mana sih yang belum ditunjukin sama mereka gitu, Bu. Jadi dijawab sama si Mario, kita harus bersikap baik satu dengan yang lainnya. Adinya menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Jadi mengingatkan kembali, fungsinya menstabilkan identitas adalah mengingatkan kembali hal-hal baik yang seharusnya mereka laksanakan di dalam sekolah, lingkungan sekolah. Begitu kurang lebihnya Bu Nelly. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, tepuk tangan untuk pendapat Bu Mary. Ya, di sini sampai menanyakan keyakinan. Di sini apakah tapi kalian sudah merasa senang? Itu menanyakan keyakinan. Jadi meyakinkan dia dan untuk mendapatkan tanpa merugikan lagi orang lain. Di sini meyakinkan dia supaya apakah kalian sudah merasakan rasa senang dengan cara karena mereka sudah jujur. Itu maksudnya ya. Jadi mereka sudah jujur mengatakan bahwa mereka mengakui kesalahan mereka. Kemudian yang terakhir, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mari dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Prinsip restitusi apa yang akan dilakukan oleh Mari dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Mengubah sikap ya kalau jatuhnya ya, atau lebih hati-hati mungkin di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Misalnya pada saat istirahat mereka harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka tanpa menindakkan rasa senang-senang mereka. Seperti itu. Lanjut. Restitusi, segitiga restitusi, jawabannya adalah di sini sudah ada jawabannya. Satu, yang pertama adalah Pak Joko menunjukkan contoh yang baik dalam menerapkan posisi manajer dalam menangani masalah murid, ya, membantu Mario dan Adi untuk belajar kesalahan mereka dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Kemudian berdasarkan dari mereka Mario dan Adi kemungkinan besar berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan mereka. Benar tadi yang kata Ibu Hojana, kebutuhan kesenangan mereka lempar-lempar makanan. Stabilkan identitas di sini tadi sudah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesai sama-sama.
berpikir sama-sama. Stabilkan lagi, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sedangkan validasi tindakannya adalah, apakah kalian tahu kalian berdua berada dalam masalah sekarang? Sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Kemudian tahap ketiga menanyakan keyakinan, bahwa yang seperti yang katakan tadi adalah supaya mereka berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lemparan makanan mengenai ibunya, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Menurut Pak Joko, cara untuk mendapatkan senang tanpa merugikan orang lain, mengakui kesalahan, minta maaf, dan mengakui secara terus bahwa mereka melakukan minta maaf kesalahan dan minta maaf kepada Ibu Dina dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Contoh video segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin pas waktu itu ada kejadian saya dengan murid saya, mungkin bisa menjadi acuan kita dari pembelajaran kita tadi.
belajar untuk lebih percaya diri. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar untuk banyak hal, pentingnya komunikasi yang baik, saling memaafkan, dan membangun persahabatan kembali. Terima kasih Bu Nelly atas arahannya dan juga bimbingannya. Saya akan mencoba menjadi teman yang lebih baik dan juga menjadi sahabat yang lebih baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rastia Basapiti. Ini tanggapan saya tentang bully. Awalnya saya merasa bersalah dan malu karena telah memberikannya dengan mulanya dengan sebenarnya tidak pantas dan menyatakannya dia di depan banyak teman-teman. Saya khawatir Zaret akan marah kepada saya dan tidak mau lagi melakukan saya. Namun setelah mengikuti praktek restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan alasan dan membantu saya memahami konsekuensi dan tindakan saya. Beliau juga memberikan saya arahan dan dukungan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya belajar menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga sikap dan perkataan saya. Saya juga belajar untuk lebih menghormati orang lain dan menyelesaikan masalah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Yang kedua, kasus. Najwa Jibril memanggil kalian tentang masalah yang harus ada dalam ujian. Jibril katanya mencontek ujian Najwa. Ibu mau tahu kejadiannya, coba ceritakan. Iya Bu, saya mengaku kalau saya mencontek ulangan Najwa. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Ya Bu, kemarin saya melihat Jibril melihat jawaban saya sama dan saya merasa kecewa dan dirugikan oleh perbuatan Jibril. Jibril, Najwa, kepada guru mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, dan tidak boleh dilakukan. Jibril harus berusaha sendiri dengan jawaban sendiri yang sudah Jibril pelajari. Sekarang Jibril harus bertanggung jawab atas semua perbuatan Jibril. Jibril harus berani meminta maaf kepada Najwa. Kenapa kemarin kamu mencontek kasih ujian Najwa? Ibu, saya bisa melakukan ujian hari ini Bu, karena saya belum belajar. Saya takut nilai orang tua saya akan menilai saya berat karena saya mencontek dan Najwa. Jibril, kamu tidak boleh mencontek kasih ujian Najwa. Itu bukan perbuatan kamu mencari solusi agar kamu bisa mendapatkan ilmu yang baik. Itu malah akan merugikan dirimu sendiri. Kamu coba berusaha mencari bagaimana lebih dengan belajar ya nak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Latif. Inilah tanggapan saya tentang mengenai masalah mencontek saat ujian. Awalnya saya merasa bersalah dan malu karena telah mencontek Najwa saat ujian. Saya khawatir Najwa marah kepada saya dan tidak mau memaafkan saya. Namun setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan alasan saya dan membantu saya untuk memahami konsekuensi dari tindakan saya. Beliau juga memberikan saya arahan
masukan dan dukungan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya belajar menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan saya dan lebih disiplin dalam belajar. Saya belajar untuk lebih menghargai proses belajar dan tidak mencari jalan pintas yang tidak terpuji. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar banyak hal penting, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nazwa Zahra. Hari ini saya akan memberi tanggapan tentang masalah mencontek saat ujian. Awalnya saya merasa kecewa dan dirugikan karena Jibril mencontek jawaban saya saat ujian. Saya merasa Jibril tidak menghargai usaha saya dalam belajar. Namun, setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan bersyukur. Bu Nelly membantu Jibril untuk memahami kesalahannya dan meminta maaf kepada saya. Beliau juga membantu saya untuk memaafkan dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Saya belajar untuk menjadi lebih terbuka dan berani dalam mengungkapkan suatu perasaan saya. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Saya merasa praktik segitiga restitusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya belajar banyak hal tentang pentingnya komunikasi yang baik, saling memaafkan, dan membangun kembali kepercayaan. Terima kasih Bu Nelly atas kesabarannya, arahan, dan dukungannya. Jibril dan saya akan berusaha untuk menjadi murid yang lebih baik lagi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dadah! Ya, terima kasih. Itulah video dari tadi yang sudah saya tampilkan mengenai contoh segitiga restitusi. Ya, jadi ada dua kasus tadi, yaitu bullying antara Nazwa dengan Janet dengan Resti, dan yang kedua adalah mencontek, yaitu Jibril dengan Nazwa. Jadi situ tadi sudah ada segitiga restitusi sudah mereka laksanakan dan sudah mereka sudah memberikan paparan di sini bahwasanya segitiga restitusi itu sangat baik dan patut kita laksanakan di kehidupan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Di sini ada refleksi dan umpama yang terakhir. Setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya memahami bahwa mungkin bisa dijawab ya. Saya bertanya kepada Ibu Nisa yang belum memberikan pendapat. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa segitiga restitusi sangatlah baik. Terima kasih Bu Najwa. Ya, kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu bahwa coba Yosef. Setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya mampu bahwa memberikan anak sebuah hukuman itu tidak baik karena akan merusak mentalnya, merusak secara psikis maupun secara fisik. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang sangat meaningful dan sangat buat anak. Itu Bu Nelly. Terima kasih Bu Nelly. Terima kasih Pak Yosef. Yang selanjutnya di sini adalah yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, coba mungkin Miss Wida. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah tentu saja pengetahuan dan wawasan saya jadi bertambah. Terima kasih. Terima kasih Miss Wida. Tepuk tangan untuk Miss Wida dong. Ya, yang keempat, setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah mungkin Miss Prima yang akan menjawab. Baik, setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah menjadi manajer bagi murid-murid saya ketika murid-murid saya ada sedikit masalah. Kita aja. Terakhir saya minta pendapatnya Ibu Wakasek kita. Target saya yang berikutnya adalah apa ya, Bu Muji?
setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, bukan dengan cara emosional. Itu saja. Bagus, terima kasih Bu Muji. Iya, harus segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu apa ya Bu Pojana? Mungkin yang bisa dijabarkan oleh Bu Muji tadi itu. Ya, mungkin segitiga restitusi itu adalah cara seorang guru bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya Bu Nili. Seperti tadi Bu Nili sampaikan bahwa segitiga restitusi itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas peserta didik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jika kita menggunakan segitiga restitusi, maka sikap atau tindakan anak yang salah itu bisa mereka sadari bahwa tindakan mereka salah dan akan berusaha mereka robah sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang salah itu. Mungkin hanya itu Bu Nelly. Ya Bu Pojana, benar ya. Dari pendapatnya dari teman-teman tadi semua itu yang semuanya sangat baik ya, semuanya bagus. Memang benar kita tidak boleh langsung main baku hantam ya kalau dikatakan ya. Jadi tanyakan dulu, validasi dulu, baru keyakinan. Ya itu yang Bu Pojana ya, Bu Muji ya, tidak boleh dengan emosi. Ini yang kelima, peserta memberikan umpan balik penilaian secara personal kepada CGP terkait materi pelaksanaan tugas materi yang diberikan kepada peserta. Kira-kira bagaimana perasaannya mungkin Bu Ari? Baik, untuk berarti penilaian berdasarkan saya. tadi. Sekarang Ya. pada saya. Saya merasa sangat tercerahkan atas materi yang disampaikan hari ini. Saya merasa lebih paham tentang disiplin positif, tentang semuanya sampai contohnya Bu Nelly yang sudah dipaparkan itu sangat jelas sekali. Semoga setelah materi ini saya bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan dan dalam kelas saya sendiri. Terima kasih Bu Nelly atas materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Ya, mungkin yang terakhir saya minta dijawab oleh Bapak Rizky. Mungkin dari tadi Ibu, sekarang dari Bapak. Kira-kira tadi materi yang saya berikan, kira-kira bagaimana penilaian Bapak terhadap saya sebagai CGP? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan baliknya dari saya alhamdulillah cukup tercerahkan ya terkait dengan materi-materi yang ada, dan juga cukup menarik banget nih materi yang disampaikan oleh Bu Nili terkait dengan hal-hal yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint tadi. Mungkin sekiranya cukup dari saya Bu Nili. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semua tanggapannya positif. Semoga ini yang paparan saya berikan tadi tidak membosankan, tapi memberikan kita semangat. Jadi kita sebagai guru masih sangat banyak terdapat kekurangan. Saya jujur setelah saya mengikuti program pemerintah guru bergerak ini, saya banyak mendapatkan masukan ya, masukan terutama dalam tadi itu mungkin emosi ya, emosi positif ini memang sangat perlu sekali ya. Apalagi saya mungkin suku Batak, mungkin emosinya itu memang ada rada-rada speknya agak tinggi ya terkadang. Jadi saya harus menurunkan. Dengan tadi itu juga kepada anak-anak, segitiga restitusi ini sangat-sangat baik sekali kita laksanakan sehingga anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa terancam, tapi dia bisa kita berikan tadi yang segitiga restitusi sehingga dia bisa lebih menerima dan bisa merubah sikap dia seperti itu. Mungkin masih ada lagi mungkin lainnya. Ya, mungkin sekian dari saya akhiri. Masih ada mungkin pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan waktu guru-guru kepada saya yang mungkin sudah mengambil waktu ibu guru yang sekarang setelah kesibukannya masih bisa mengikuti program saya ini dengan paparan saya. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Kalau ada mungkin tadi paparan saya yang mungkin salah atau mungkin tidak benar atau mungkin kurang atau mungkin ingin diberikan saran-saran, saya
siap menerima dari Bapak Ibu guru. Kesempurnaan adalah milik Tuhan, kekurangan adalah milik saya. Saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Yuk kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bu Bapak Ibu untuk Bu Nelly ya, yang sudah memaparkan dengan sangat baik materi pada siang hari ini, yaitu modul 1.4 ya Bu Nelly ya, budaya positif ya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Nelly dapat kita aplikasikan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga jika ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung menuduh ya Bu Nelly ya, tidak sebagai pembuat merasa bersalah atau tidak sebagai penghukum, tapi sebaiknya kita adalah sebagai manajer di kelas kita sendiri ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Nelly. Sebelum mengakhirinya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya, semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Tuhan kita masing-masing. Kepada Bapak Resti mungkin kita bisa mintakan untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Masa gua jangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawakan keberkahan, membawakan kelancaran juga bagi pembelajaran kita di kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadirin wa lillahi surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi syarril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal gham ya man yarbihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Reski. Kita sudah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan semoga sukses terus ya Bu Nelly ya, sampai nanti loka karyanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kita foto bersama dulu di depan. Bapak Ibu silakan ke depan. Misi ya.